Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Jamjami, mahasiswa aktif program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pakuan Bogor. Kali ini saya akan memaparkan hasil raporan analisis yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar BIPA, yaitu mengenai kendala, motivasi, dan latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA. Pertama, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, kendala apa saja yang dialami pelajar BIPA dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Yang kedua, apa saja motivasi yang mendorong pelajar BIPA untuk mengikuti pembelajaran BIPA. Yang ketiga, apa latar belakang pelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia. Yang keempat, apa latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA asal Arab Saudi. Selanjutnya, adapun tujuan laporan analisis, yaitu yang pertama, mengetahui kendala-kendala yang dialami pelajar BIPA dan strategi yang dapat mengatasinya. Yang kedua, memahami motivasi dari seorang pelajar BIPA. Yang ketiga, mengidentifikasi latar belakang pelajar BIPA. Dan yang keempat, menganalisis latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA asal Arab Saudi. Baik, langsung saja kita simak dan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu kendala pelajar BIPA. Mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing atau biasa disebut dengan BIPA menghadirkan berbagai kendala unik yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dan pelajar. Berikut beberapa kendala umum yang dihadapi oleh pelajar BIPA. Yang pertama, keragaman budaya dan latar belakang. Yang kedua, kesulitan tata bahasa. Yang ketiga, kurangnya materi dan sumber belajar. Yang keempat, kurangnya kesempatan berlatih. Yang kelima, motivasi dan kepercayaan diri. Yang keenam, kesalahpahaman budaya. Dan yang ketujuh, kurangnya kesadaran masyarakat tentang BIPA. Yang kedua, motivasi pelajar BIPA. Motivasi pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa yang disebut dengan BIPA bervariasi tergantung pada latar belakang, kebutuhan, dan tujuan individu. Berikut adalah beberapa motivasi umum untuk pelajar BIPA. Yang pertama, keperluan akademik. Yang kedua, keperluan profesional. Yang ketiga, minat terhadap budaya. Yang keempat, alasan pribadi. Yang keenam, pengembangan diri. Selanjutnya, ada latar belakang pelajar BIPA. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik antara pengajar dengan pembelajaran BIPA merupakan salah satu kendala dalam penyampaian materi di kelas. Saat berlangsungnya pembelajaran BIPA, hal tersebut terjadi karena pengajar harus mentransfer budaya Indonesia kepada pelajar BIPA, yang pastinya memiliki perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang signifikan. Berikut latar belakang pelajar BIPA. Yang pertama itu melalui asal negara. Pelajar BIPA datang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya dari negara Asia Tenggara mungkin memiliki kesamaan budaya dengan Indonesia, seperti nilai kolektivitas atau adat istiadat. Yang kedua, bahasa ibu. Budaya sangat berkaitan dengan bahasa ibu mereka. Bahasa yang memiliki struktur atau kosakata mirip dengan bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa Melayu. Biasanya membuat pelajar lebih cepat memahami tentang BIPA. Sebaliknya, pelajar dari bahasa dengan struktur yang jauh berbeda seperti bahasa Jepang atau Jerman mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Yang ketiga, konteks sosial dan nilai budaya. Setiap pelajar membawa nilai budaya dan negaranya, seperti sistem sosial dan nilai waktu. Yang keempat, motivasi belajar. Latar belakang budaya juga mempengaruhi alasan mereka belajar BIPA. Misalnya, budaya akademik dan budaya bisnis. Selanjutnya kita memasuki ke identifikasi pelajar BIPA asal Arab Saudi.
Pelajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing asal Arab Saudi memiliki latar belakang dan motivasi yang cukup beragam, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Beberapa karakteristik dan alasan mengapa pelajar asal Arab Saudi tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang sosial dan budaya, hubungan sejarah dan keagamaan. Arab Saudi adalah negara dengan masyarakat produk muslim, dan Indonesia juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Banyak dari Arab Saudi yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia untuk mempererat hubungan sosial dan budaya dengan Indonesia, terutama terkait dengan kegiatan keagamaan seperti haji dan umroh. Pengaruh budaya Islam Indonesia dan Arab Saudi memiliki ikatan yang kuat dalam dunia Islam, terutama dalam hal ibadah haji dan umroh, di mana Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jamaah terbesar. Pelajar dari Arab Saudi yang memiliki minat dalam memperdalam hubungan ini seringkali mempelajari bahasa Indonesia untuk memahami lebih baik kehidupan sosial dan budaya umat muslim di Indonesia. Yang kedua, ada motivasi untuk pendidikan dan akademik, pendidikan tinggi dan beasiswa. Banyak pelajar dari Arab Saudi yang datang ke Indonesia untuk melanjutkan studi mereka, baik dalam bidang agama, ilmu sosial, ekonomi, maupun studi budaya. Beberapa universitas di Indonesia menawarkan program beasiswa yang menarik bagi pelajar internasional, termasuk dari Arab Saudi, yang memungkinkan mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Kerjasama akademik Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan yang tinggi. Banyak pelajar asal Arab Saudi yang belajar bahasa Indonesia untuk tujuan akademik, baik untuk studi lebih lanjut di Indonesia atau untuk penelitian yang melibatkan Indonesia. Yang ketiga, yaitu di bidang pariwisata dan hubungan sosial pariwisata. Arab Saudi dan Indonesia memiliki hubungan yang erat dalam sektor pariwisata, dengan banyak wisatawan dari Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia, baik untuk tujuan liburan, pendidikan, atau bisnis. Pelajar asal Arab Saudi yang ingin berkunjung atau tinggal di Indonesia seringkali belajar bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan baik, mudah selama berada di Indonesia. Hubungan sosial dan keluarga. Banyak pelajar asal Arab Saudi yang memiliki keluarga atau teman-teman di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia untuk mempererat hubungan sosial mereka. Ini dapat mencakup keinginan untuk memahami lebih baik budaya dan tradisi Indonesia serta berinteraksi dengan masyarakat Indonesia secara lebih alami. Yang keempat, keterampilan bahasa, penguasaan bahasa lain. Banyak pelajar asal Arab Saudi yang sudah menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga mereka dapat lebih mudah mempelajari bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa-bahasa lain memberi mereka keunggulan dalam mempelajari bahasa Indonesia, yang memiliki kemiripan dalam beberapa aspek tata bahasa dan kosakata. Kemampuan berbahasa Indonesia sebagai keunggulan profesional pelajar yang berencana bekerja memiliki hubungan dengan Indonesia akan melihat kemampuan berbahasa Indonesia sebagai keterampilan yang sangat berharga untuk meningkatkan daya saing mereka. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan analisis dan data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa pelajar BIPA asal Arab Saudi datang dengan berbagai latar belakang dan motivasi yang sangat beragam. Mereka seringkali mempelajari bahasa Indonesia karena hubungan budaya, sosial, dan ekonomi. Baik untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Keterlibatan mereka dalam studi atau karir di Indonesia seringkali mendorong untuk mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia yang lebih mendalam. Di samping itu, minat terhadap kebudayaan Indonesia dan hubungan keagamaan juga menjadi faktor penting dalam motivasi asal Arab Saudi untuk belajar bahasa Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.